Halo, kali ini kita akan mengupas ide-ide utama dari salah satu buku Richard Dawkins, Sains di Dalam Jiwa. Kita akan lihat argumennya yang menarik banget, bahwa sains itu bukan cuma sekedar alat, tapi juga bisa jadi sumber kekaguman dan makna yang bisa menyentuh jiwa kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan besarnya ya. Emangnya sains bisa punya jiwa? Nah, ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Ini adalah cara kita memandang sains sebagai sesuatu yang bisa menggerakkan emosi kita, sama dalamnya seperti kita menikmati seni atau musik. Dan kutipan ini langsung ke intinya. Dawkins tuh bilang, sains itu bisa menawarkan cara pandang dunia yang puitis, yang bikin kita takjub, nggak kalah sama tradisi spiritual manapun. Ini tentang keajaiban alam semesta, bukan cuma soal penemuan praktis kayak, yaitu wajah nanti lengket. Nah, di sini kelihatan jelas banget nih dua wajah sains menurut Dawkins. Di satu sisi ada sains puitis ala Carl Sagan yang bikin imajinasi kita melayang, bikin kita merenungkan betapa luasnya alam semesta. Ini sains yang indah untuk jiwa. Terus, di sisi lain ada sains utilitarian yang fokusnya ya ke aplikasi praktis, contohnya wajan anti lengket yang ternyata hasil sampingan dari program luar angkasa. Dawkins bukannya nggak suka sama yang kedua, tapi ia mau kita lebih merayakan yang pertama. Jadi kalau sains bisa sepuitis itu, apa sih mesin yang ada di baliknya? Nah, intinya ada di sebuah proses yang luar biasa elegan dan dahsyat, seleksi alam Darwinian. Jadi, apa sih seleksi alam itu? Gampangnya gini, ini adalah proses yang berjalan otomatis. Coba bayangin ada filter raksasa. Variasi yang bantu makhluk hidup buat bertahan, ya bakal lolos dan diwariskan. Sebaliknya, yang nggak berguna, ya bakal tersingkir. Nggak ada desainernya, nggak ada tujuannya. Proses ini terjadi begitu aja. Kutipan ini keren banget, soalnya ini menunjukkan kalau kita nggak sendirian, kalau merasa konsep ini agak susah dipahami. Bayangin, bahkan Alfred Russel Wallace yang ikut menemukan konsep ini bareng Darwin juga heran kok banyak orang pinter yang gagal paham. Idenya emang sederhana, tapi dampaknya itu loh, mengubah segalanya. Inilah inti yang harus banget kita pegang. Nggak ada siapapun atau apapun yang memutuskan sifat mana yang bakal menang. Semuanya terjadi otomatis. Gen yang berhasil bertahan, ya dia yang akan terus ada. Prosesnya dingin, impersonal, dan nggak punya tujuan akhir. Prosesnya bisa kita urai jadi 4 langkah simpel. Anggap aja kayak resep. Pertama, variasi. Tiap individu itu pasti ada bedanya kan? Kedua, pewarisan. Perbedaan itu bisa diturunkan ke anak cucunya. Ketiga, seleksi. Nah, beberapa perbedaan ini bikin individu tertentu lebih jago bertahan hidup. Dan terakhir keempat, akumulasi. Lama-kelamaan sifat-sifat yang sukses ini menumpuk dan jadi makin umum di populasi. Ya, itulah evolusi. Oke, sampai sini kan kelihatannya logis ya. Tapi, disinilah ceritanya jadi super menarik. Soalnya, Dawkins mengajukan ide yang radikal. Gimana kalau kita, sebagai produk dari proses buta ini, justru bisa memberontak melawannya? Ini nih pertanyaan yang sering banget dilempar para kritikus sosiobiologi. Kalau gen kita itu egois dan cuma mikirin cara menyalin dirinya sendiri, apa artinya kehendak bebas kita cuma ilusi? Apa kita ini cuma robot yang dikendalikan program biologis kita? Dan ini kedengarannya kontradiktif banget kan? Para kritikus bilang, pilih satu dong Dawkins, kita ini robot gen atau pemberontak, nggak bisa dua-duanya. Dan inilah jawaban cerdas dari Dawkins. Pemberontakan ini bukan cuma konsep filosofis yang ngawang-ngawang, tapi terjadi setiap hari. Tiap kita pakai kontrasepsi, itu adalah tindakan anti-Darwinian yang paling jelas. Kita memisahkan kenikmatan dari fungsi reproduksinya. Atau saat kita menciptakan karya seni, itu juga bentuk pemberontakan. Kita nggak cuma fokus bertahan hidup. Terus, gimana dong paradoks ini bisa kejawab? Gini penjelasannya. Seleksi alam memang memberi kita otak besar supaya kita bisa bertahan hidup. Tapi otak ini jadi saking kompleksnya sampai memunculkan kemampuan baru yang nggak terduga, kayak kesadaran diri dan kemampuan merencanakan masa depan. Otak kita seolah lepas landas dari tujuan awalnya, dan sekarang bisa bikin tujuannya sendiri, bahkan kalau itu melawan kepentingan gen kita. Oke, kalau kita secara individu bisa memberontak, apa artinya ini pas kita kumpul jadi masyarakat? Gimana cara kita membangun nilai-nilai bersama yang melampaui perintah biologis kita? Inilah kekuatan super kita sebagai manusia. Kita bisa duduk bareng, diskusi, dan secara sadar merancang sendiri aturan moral kita.
Kita bisa bikin sistem hukum, jaminan sosial, badan amal, semua hal yang seringkali justru bertentangan langsung sama logika kejam. Siapa kuat, dia yang menang. Nah, ini jadi pertanyaan gede banget. Kalau nilai-nilai kita nggak diprogram oleh gen atau diturunkan begitu saja dari kitab suci, terus asalnya dari mana? Dan kenapa standar moral kita terus berubah dari zaman ke zaman? Menurut Dawkins, jawabannya ada di sekitar kita. Moralitas itu nggak turun dari langit. Kita membangunnya bareng-bareng lewat percakapan panjang selama ratusan tahun. Lihat saja daftar ini. Moralitas kita dibentuk oleh keputusan hakim, debat di parlemen, buku filsafat yang kita baca, bahkan obrolan kita sehari-hari di warung kopi. Ini adalah proyek kolektif manusia yang nggak pernah berhenti, di mana kita terus-menerus berdebat dan memperbaiki apa artinya menjadi orang baik. Jadi, intinya apa? Buat Dawkins, pesannya jelas banget. Untuk bisa terus maju, kita harus menempatkan akal sehat dan nalar di kursi pengemudi. Kebijakan-kebijakan penting harus lahir dari pemikiran jernih dan bukti, bukan dari emosi sesaat atau prasangka buta. Itulah satu-satunya cara kita bisa terus mendorong sejarah ke arah yang lebih adil. Dan kita tutup paparan ini dengan satu pertanyaan pamungkas dari Dawkins yang bikin mikir. Sama seperti kita sekarang melihat perbudakan dengan rasa ngeri, praktek apa yang kita anggap normal hari ini yang mungkin bakal bikin generasi mendatang bergidik? Ini adalah tantangan buat kita semua untuk menerapkan nalar dan empati pada zaman kita sendiri.